dulu kita kerja berbulan-bulan baru bisa dapat satu perangkat pembelajaran. Sekarang 2-3 jam kalau kita kerja sudah jadi perangkat. Orang makin terbuka ya pada dunia luar, tidak tertutup karena internet adalah media. Merauke, mutiara di ujung timur Indonesia, berbatasan langsung dengan Papua Nugini, wilayah yang bagi sebagian orang terdengar sulit untuk digapai, tetapi menjadi simbol batas dan harapan. Merauke menyimpan kekayaan alam melimpah dari hasil laut, pertanian, hingga potensi wisata dan budaya adat yang hidup dalam harmoni masyarakatnya. Disinilah Mentari pertama kali menyapa Nusantara. Secara geografis, Merauke memiliki bentang alam yang luas dan menantang, dari hutan rawa, dataran rendah, hingga pesisir laut Arafura. Akses menuju sejumlah kampung penuh tantangan, melewati jalan perintis, menyusuri sungai, hingga melintasi laut lepas. Kondisi ini membuat pembangunan infrastruktur dan akses komunikasi antar wilayah penuh tantangan, membuat mereka yang tinggal di wilayah terisolir tak terjamah informasi. Tapi itu dulu. Kini, penebalan jaringan komunikasi telah menjadi dasar dalam membangun infrastruktur ekonomi di Merauke. Jaringan seluler hingga akses internet jadi bagian dari kehidupan masyarakat Merauke. Mulai pelayanan publik, sekolah, hingga aktivitas ekonomi merasakan dampak dan manfaat dari adanya akses komunikasi cepat dan stabil. Gaspar Tonggo, guru ilmu pengetahuan alam sekolah YPPK Yohanes 23 Merauke, masih ingat betapa sulitnya membangun proses belajar mengajar yang efektif di tengah keterbatasan akses komunikasi dan informasi. Ya, kebetulan di SMP John tuh waktu itu yang pertama belum ada internet, kemudian fasilitas sekolah, sarana prasarana sekolah itu belum terlalu lengkap. Kalau yang biasa saya buat itu kadang saya merangkum. Saya merangkum materi, lalu saya berikan kepada anak, dan kami harus mencatat. Jadi anak-anak kita mengharapkan supaya mereka membuat catatan, supaya untuk bekal pulang ke rumah mereka bisa mengulangi. Sejak 1994, Gaspar telah mengabdi di ujung timur Nusantara. Dan kini ia merasakan benar manfaat internet untuk kemajuan pendidikan di Merauke. Jadi selama ini yang kami tahu jaringan-jaringan yang masuk ke sekolah ini dari Telkom. Yang lain kan belum ada. Jadi makanya kami berterima kasih kepada pihak Telkom yang sudah menyediakan fasilitas itu, sarana itu masuk ke sekolah-sekolah, terutama di kami punya sekolah. Kalau dulu kita kerja berbulan-bulan baru bisa dapat satu perangkat pembelajaran, sekarang 2-3 jam kalau kita kerja sudah jadi perangkat pembelajaran. Kalau saya pada saat saya bagi, mereka semangat. Pak Guru, kita pakai HP kah? Sama ya, materi saya siapkan memang harus pakai HP. Itu mereka semangat sekali. Nah, bahkan setiap pelajaran mereka mengharapkan supaya selalu menggunakan internet. Dampak juga dirasakan langsung para siswa. Proses belajar menjadi lebih interaktif dan atraktif. Mereka bisa mencari materi, menonton video pembelajaran, dan berkolaborasi secara digital, membuka jendela baru bagi mereka untuk mengenal dunia. Tentunya saya sangat rasa senang karena adanya internet di sekolah, saya bisa mencari informasi pembelajaran, tidak dari hanya buku pembelajaran, tetapi saya bisa mencari di Google, dan saya juga bisa mengikuti kuis online, dan saya juga bisa memakai Google Classroom untuk mencari pembelajaran yang
belum saya mempelajari dan belum saya mengerti. Saya benar-benar merasakan manfaatnya karena saya sendiri suka belajar menggunakan teknik audiovisual learner, yang dimana saya memanfaatkan platform berbasis media video sehingga saya bisa mencari materi di YouTube dan memahami materinya dengan lebih rinci lagi. Saya punya cita-cita tuh jadi Akpol. Terus karena adanya internet saya jadi cari tahu tentang Akpol itu bagaimana, sekolah kepolisian. Terus cara daftarnya, latihan fisiknya, sama belajar apa saja yang diperlukan untuk bisa lolos Akpol. Tak hanya di dunia pendidikan, kemudahan akses internet juga memutar roda ekonomi warga. Di sejumlah kampung di Merauke, banyak warga yang sudah memanfaatkan internet untuk berjualan dan mempromosikan produk mereka. Salah satunya Alfonsina Padua, seorang ibu rumah tangga yang telah berjualan noken, tas anyaman serat kulit kayu sejak 2015. Jadi di sini sebelum ada internet masuk itu kami jualan di tempat karena kita prosesnya kerja di tempat, jualan juga di tempat. Karena kita kan posisinya di pinggir jalan. Sejak 2017-18 kita mulai jualannya pakai online. Jadi kita pakainya hanya pakai Facebook ya. Kita foto terus kasih masuk di Facebook, lebih banyak dikenal, terus lebih banyak dipermudahkan kita untuk salah satu promosi ya secara tidak langsung atau langsung begitu. Karena kan kita tidak mungkin bawa jualan baru pergi berangkat ke kabupaten lain untuk jualan, kan kita di tempat. Akses internet membuatnya bisa menjangkau lebih banyak pembeli serta membantu menambah penghasilan keluarga. Kalau untuk keuntungan ya lebih banyak untuk kita online ya. Karena pemasukannya contoh kayak 1 bulan dapatnya mungkin 5 juta. Daripada kita jualan di tempat tidak pakai online ya paling di bawah ya 3 juta. Kadang juga sama sekali kosong karena tergantung kunjungan. Dan saya juga sampaikan terima kasih untuk BUMN Kabupaten Merauke khusus Telkom, lewat mereka kami juga bisa maju dengan surat-surat izin dibuat gratis, terus label juga dibuat gratis. Kami sangat berterima kasih karena itu suatu anugerah yang Tuhan berikan bagi mereka untuk kami juga berbagi bagi kami yang khusus orang asli Papua. Jaringan internet mulai menjamah Merauke di tahun 2015 sebagai bagian dari proyek Indonesian Digital Network, Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi Maluku Papua Cable System atau SKKLS MPCS. Dibangun Telkom untuk mewujudkan jaringan internet digital di seluruh Indonesia. Menjadi tulang punggung yang menghubungkan antar pulau serta menyediakan akses komunikasi berkecepatan tinggi. Konektivitas digital menjadikan dunia terasa semakin dekat, bahkan di ujung timur negeri ini. Pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan daerah pun semakin efisien dan terintegrasi. Salah satunya melalui aplikasi pelaporan digital berbasis internet. Harapannya dapat meningkatkan komunikasi antara warga dan pemerintah. Dengan adanya Sipotem, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan laporan, keluhan kepada pemerintah secara online, kapan saja dan di mana saja. Hal ini menunjukkan bahwa konektivitas internet tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga untuk tujuan yang lebih produktif. Transformasi digital di Merauke tidak hanya tentang jaringan dan teknologi, tapi juga tentang menyatukan modernitas dengan budaya setempat. Orang makin terbuka ya pada dunia luar, tidak tertutup karena internet adalah media. Melalui media orang saling berkomunikasi, saling memberi informasi. Betapa internet itu membuat masyarakat adat di sini tidak lagi menjadi masyarakat yang tertutup, tapi masyarakat yang terbuka ya, bisa melihat apa yang terjadi di luar dan syukur kita hidup dalam sebuah zaman ada teknologi. Itu cuma alat, karena ya teknologi ada untuk kemanusiaan, bukan menjadi anti kemanusiaan atau merusak kemanusiaan. Termasuk juga ya teknologi yang mulai berkembang juga di Papua ini. Dari sekolah hingga pasar, dari kantor pemerintah sampai rumah warga,
sinyal kini tanpa sekat. Namun di bawah laut Merauke, kabel komunikasi menjadi urat nadi yang rentan. Kehidupan sehari-hari bergantung padanya. Tetapi risiko dari kondisi alam ekstrim timur Indonesia masih terus mengintai. Lebih meningkat lagi untuk Telkom, karena melalui Telkom cuma satu saja di Merauke. Di bawah laut yang tampak tenang terbentang kabel serat optik sepanjang 8.800 km. Kabel ini membawa jutaan data per detik, menghubungkan wilayah paling timur Indonesia dengan jaringan internet nasional. Jaringan serat optik yang menghubungkan pulau demi pulau ini dirancang khusus bertahan terhadap tekanan dasar laut, gangguan elektromagnetik, serta kerusakan fisik. Setiap lapisannya memiliki peran penting. Core fiber, inti kabel yang membawa sinyal cahaya. Cladding, lapisan pemantul yang menjaga sinyal tetap fokus di inti. Buffer coating, perlindungan dari kelembapan dan suhu ekstrim. Steel wire armor, baja pelindung mekanis dari tekanan dan benturan. Dan outer sheet, lapisan terluar yang menjaga kabel tetap tahan terhadap air laut dan korosi. Kabel-kabel ini ditanam menggunakan kapal khusus yang mampu membentangkan ribuan kilometer serat optik di dasar laut, membentuk satu jaringan data raksasa yang menghubungkan kehidupan di darat dengan infrastruktur digital di laut. Inilah sistem komunikasi kabel laut SKKL Sulawesi, Maluku, Papua, tulang punggung infrastruktur komunikasi di Papua, memastikan konektivitas stabil bagi sekolah, pemerintah, dan masyarakat, bahkan di pelosok daerah terpencil. Agustus lalu, ruas kabel SKKL SMPCS sempat putus. Dampaknya langsung dirasakan warga. Karena sudah zaman digitalisasi ini, setiap guru kami sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran, metode mengajar, apa segala macam. Itu kita harap dari internet itu. Kita ambil dari internet. Jadi kalau internet putus, macam kemarin kami kewalan, kelas jadi mati. Saya juga menerima noken dari luar ya, seperti dari kampung. Orang yang saya tidak kenal juga, mereka datang. Walaupun noken yang mereka jual sama dengan saya punya, tetap maksudnya membantu untuk beli. Harapan kami ke depan lebih bagus lagi, lebih meningkat lagi untuk Telkom. Karena melalui Telkom cuma satu saja di Merauke dan dapat membantu kami juga untuk jualan online. Perbaikan pun segera dilakukan. Telkom bergerak cepat melacak titik lokasi kerusakan. Proses ini tak mudah, membutuhkan waktu, ketelitian, dan membutuhkan kondisi alam yang bersahabat. Sebenarnya indikasi tentang kabel laut itu, luka itu sudah terjadi sebelum kabel putus. Dalam persiapan untuk perbaikan di Namlia, tiba-tiba di Merauke, Timika Merauke putus. Sehingga Telkom mengambil keputusan untuk yang jadi prioritas utama itu adalah Merauke, hingga pasti secara bargaining posisi dari Telkom terkait dengan gangguan ini kan lebih riskan di Merauke. Memperbaiki kerusakan kabel bawah laut, apalagi jika terputus, bukan perkara mudah. Tak seperti di darat, bentangan yang luas serta dalamnya laut tak memungkinkan perbaikan dilakukan manusia secara manual. Kita tahu bahwa untuk perbaikan kabel laut itu kita menggunakan kapal khusus, bukan kapal yang umum ya, kapal khusus. Sehingga terkait dengan operasional kapal itu perlu ada izin yang harus dilakukan di suatu daerah. Perlu diperhatikan juga cuaca di laut, karena cuaca itu akan sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya perbaikan kabel laut yang putus. Hal lain yang di laut yang jadi tantangan adalah menurut saya adalah tergantung dari kedalaman di mana letak kabel itu putus. Kalau misalnya dia tidak terlalu dalam, berarti untuk akses untuk mencari kabel itu lebih cepat dibandingkan kalau misalnya dia putus di kedalaman yang artinya dalam yang dalam sekali, misalnya lebih dari 1.000 meter atau 2.000 meter itu kan untuk mencari kabel itu kan pasti memerlukan
waktu begitu ya, memerlukan waktu yang lebih banyak begitu. Rusaknya simpul penghubung Nusantara tak hanya menghambat aktivitas komunikasi, tapi juga menimbulkan kerugian negara hingga jutaan dolar. Sejak akhir 2017, kabel laut telah 8 kali mengalami gangguan dan intensitasnya terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. Bukan tanpa alasan gangguan kerap muncul. Kondisi perairan Merauke sangat menantang. Dasar lautnya didominasi lumpur dengan sedimentasi tinggi dan arus bawah laut yang kuat, serta beberapa titik cukup dangkal dengan terumbu karang dan memiliki aktivitas perikanan cukup tinggi. Kapal-kapal penangkap ikan kerap lalu lalang. Dengan jumlah kapal penangkap ikan yang ada di Kabupaten Merauke, khusus yang izin daerah, kapal tersebut dengan ukuran di bawah 30 GT, kurang lebih 762 kapal. Kapal-kapal tersebut melakukan operasi penangkapan ikan yang masuk dalam kategori perairan dangkal. Jaringan SKKL tersebut ada di wilayah perairan yang masuk di dalam kategori 12 mil, sehingga kami coba mengupayakan kepada para nelayan untuk tidak lagi melakukan penangkapan ikan. Kombinasi alam ekstrim dan aktivitas manusia tanpa disadari meningkatkan risiko intervensi terhadap kabel bawah laut, sehingga pengawasan dan koordinasi dengan masyarakat pesisir menjadi sangat penting. Dalam rangka menangani infrastruktur yang ada di kabel laut, teman-teman dari PT Telkom telah mencoba untuk menyiapkan rumpon, karena kita masuk dalam pengelolaan ruang laut dan pengelolaan kelautan, sehingga dikeluarkanlah persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut, sehingga mendorong upaya penanganan infrastruktur SKKL kabel laut yang ada di wilayah perairan Kabupaten Merauke telah bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dalam rangka juga upaya meningkatkan Merauke sebagai kawasan yang mendukung ekonomi blue. Untuk menjaga keamanan kabel laut, maka Telkom tidak saja bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut ya, tetapi juga dengan instansi-instansi yang lain yang berkepentingan dengan kegiatan di perairan atau di laut. Ya, salah satunya KKP, kemudian juga dengan Pelindo, juga dengan pelayaran Pelni, kemudian juga kalau untuk sekitar perairan Merauke kan ada juga yang dari kepolisian dan Pol Air ya. Juga dengan kapal-kapal perusahaan kapal penangkap ikan ya, perusahaan kapal penangkap ikan yang juga beroperasi di sekitar perairan Merauke. Itu juga kita kerjasama, sehingga harapannya dengan demikian kita bisa meminimalkan kerusakan kabel atau putusnya kabel karena aktivitas di laut seperti itu. Untuk jalur kabel laut sementara ini aman ya Cap untuk patroli hari ini? Untuk sementara patroli hari ini aman. Telkom juga melengkapi diri dengan Automatic Identification System AIS yang terintegrasi dengan National Operational Command and Control System NOCS TNI Angkatan Laut. Setiap pergerakan kapal di perairan Merauke dapat terpantau secara real time. Teknologi ini menjadi garda depan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Kapal-kapal yang berada di atas area pemantauan itu akan terrecord di monitoring. Seperti sekarang ada 7 di sini, ada 7 di sini. Yang masuk warning 0, yang masuk danger 0. Berarti secara monitoring sementara jalur kabel laut termonitor aman. Dengan adanya AIS dari NOC Telkom, nah kami bisa memantau kapal-kapal yang berada di jalur kabel SKKL. Nah, kapal di atas jalur SKKL ini tidak boleh berhenti karena berpotensi melakukan kegiatan seperti buang jangkar, kemudian buang jaring. Nah, itu tidak boleh berada di melakukan kegiatan-kegiatan itu di atas jalur kabel. Nah, ketika ada kejadian begitu, melewat aplikasi AIS inilah NOC akan berhubungan dengan Sabandar untuk memberi peringatan terhadap kapal-kapal yang berada di sekitaran itu agar menjauh dari area tersebut.
Ini adalah bentuk proaktif dari Telkom untuk mencegah terjadinya kejadian gangguan terhadap kabel SKKL. Kabel laut bukan sekadar serat optik, ia adalah penghubung kehidupan yang menjaga aliran informasi dan impian di Papua Selatan, dan untuk itu dibutuhkan kesadaran kita semua. Karena menjaganya berarti menjaga konektivitas, ekonomi, dan masa depan komunikasi Indonesia Timur. Pertanyaannya, bagaimana rakyat kecil mau jaga itu kabel di bawah laut? Yang punya pengaruh adalah apa? Pemerintah negara. Di Laut Merauke tak semua nelayan paham bahwa di dasar laut tempat mereka mencari nafkah terbentang kabel serat optik. Edukasi tentang jalur kabel bukan zona bebas jangkar atau area penangkapan ikan pun dilakukan sebagai penanda laut dan peta jalur kabel telah dipasang. Sosialisasi menjadi kunci utama dan peran nelayan lokal menjadi penting untuk saling mengingatkan. Pertanyaannya, bagaimana rakyat kecil mau jaga itu kabel di bawah laut? Yang punya pengaruh adalah apa? Pemerintah negara. Negara harus jaga itu kapal-kapal yang merusak itu, ya toh? Dan merusak itu kabel-kabel itu. Jadi bagi saya pemerintah harus antisipasi semuanya. Dan ini sudah menjadi yang penting dalam masyarakat. Jadi mereka harus tahu juga skala prioritas. Saya selalu mengatakan, oke, ada masalah tapi jangan selesaikan masalah dengan kekerasan. Tidak ada guna. Kekerasan hanya menghasilkan kekerasan. Jadi ya jangan. Tetapi selesaikanlah dengan dialog. Ya, dialog dengan pemerintah, tanya baik-baik. Karena itu ketika terjadi kerusakan internet, kepala Telkomnya datang pada saya. Saya bilang, Bapak, secepatnya. Betul, terjadi, mereka buat secepatnya. Untuk dia bilang tanggal berapa, saya bilang sebelum tanggal itu supaya masyarakat itu happy. Ya. Dan betul mereka kerja keras dan jadi juga. Jadi menurut saya ya sudah, pemerintah yang harus bekerja keras. Tapi bagi saya kalau misalnya ada 2 jalur tidak takut. Karena apa? Satu rusak, satu ada. Tapi kalau cuma satu rusak habis. Konektivitas digital tak hanya mengubah cara warga beraktivitas, tetapi juga menghadirkan lapangan kerja baru di sektor informal. Salah satunya layanan ojek online. Mat Salim Yamawi Mahuze, koordinator ojek online Papua Selatan, mengaku koneksi internet adalah urat nadi kehidupan mereka sehari-hari. Kalau jaringan kemarin kebetulan terakhir mati 2025, kami ketemu dengan pihak Telkom sebagai mediasi. Kemudian kami ketemu dengan pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Kami minta pelayanan atau bantuan jaringan. Alhamdulillah kami ditanggapi sebanyak 7 unit. Kami dikasih Starlink dan kemudian dipasang di beberapa titik di pangkalan-pangkalan. Peningkatan infrastruktur dan sistem komunikasi terus ditingkatkan. Gateway Satellite untuk menjaga layanan telekomunikasi masyarakat Papua Selatan kini sudah hadir di Merauke. Keberadaannya diharapkan menjadi solusi darurat ketika putusnya kabel laut kembali terjadi dan menjawab keresahan masyarakat Papua Selatan yang terdampak karena sulitnya akses internet bagi aktivitas mereka. Kerjasama antar instansi terus diperkuat, kompetensi masyarakat pun terus digenjot agar transformasi digital dapat terus tumbuh di masyarakat.
penyediaan menara BTS Kominfo, Merauke bekerjasama dengan pihak bakti, Kementerian Komdigi, dan Telkom untuk pembangunan BTS di daerah yang belum terlayani oleh jaringan telekomunikasi seluler. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah mendorong literasi digital melalui program pelatihan dan edukasi komputer basic serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Program ini mencakup pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital, keamanan siber, dan kemampuan membuat konten untuk masyarakat dapat menggunakan internet secara produktif dan aman. Dari Laut Merauke, sinergi teknologi dan kebijakan lokal berjalan beriring, pelan tapi pasti. Karena akses internet bukan hanya soal kecepatan, tapi juga kesetaraan dan pemberdayaan. Meski tantangan masih harus dihadapi, namun Merauke telah membuka lembar baru dalam peta konektivitas digital Indonesia. Dari ujung timur Indonesia yang terus menyala.